Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkarya, berkarya, Indonesia. Hari ini merupakan kebanggaan, alhamdulillah bagi kita bersama, atas usulan dari para ketua DPW Partai Berkarya se-Indonesia dalam pertemuan 2 hari yang lalu dengan Bapak Ketua Umum. Akhirnya Bapak Ketua Umum mempersilahkan dan menyetujui hari ini seluruh pimpinan DPW dan perwakilan DPD, dan yang kami banggakan semua, kami laporkan Bapak Ketua Umum, para anggota DPRD provinsi, kabupaten, kota semua hadir di sini, betul? Karena mereka keroyo-royo ingin silaturahmi tatap muka dan atau temu kangen dengan Ketua Umum kita, pemimpin kita Pak Tommy Soeharto, yang hari ini bersama-sama dengan Ketua Dewan Pertimbangan kita, Ibunda kita Hajah Titi Soeharto. Sempurna sudah. Pemimpin kita dan saya sebagai Sekretaris Jenderal, Ibu Neneng, Bendera Umum, para ketua-ketua Mahkamah Partai di sini juga ada, dan tim hukum dari orang-orang lawyer-lawyer yang kredibel yang nanti bersama-sama akan menjelaskan tekliwernya semua persiapan selama ini dan langkah-langkah yang kita ambil mengenai masalah ini. Saudara sekalian, terutama para delegasi yang hari ini datang se-Indonesia, terus terang kami Dewan Pimpinan Pusat merasa berbangga karena hanya persiapan 2 hari, tidak pernah ada sebuah pertemuan yang dihadiri oleh seluruh Indonesia disiapkan hanya mendadak sontak waktu 1-2 hari. Inilah kenyataannya ini. Ini karena apa? Kami menyimpulkan karena semua semangat terpanggil untuk menjaga marwah, kehormatan, dan soliditas Partai Berkarya di bawah kepemimpinan Tommy Soeharto, betul? Tanpa itu nggak mungkin undangan yang hanya kemarin kita layangkan. Undangan pun bersifat silaturahmi. Tidak bakalan mungkin mendapat sambutan sedemikian gegap gempita dari seluruh daerah-daerah kita. Saya dapat laporan hari ini para ketua DPW, Bapak Ketua Umum, kami laporkan yang hadir di sini bukan hanya KSP DPW, yang rata-rata dari para ketua langsung, tapi tadi saya lihat ada 3 provinsi yang diwakili, tapi rata-rata ada ketua langsung, tapi juga ada perwakilan DPD, dan bahkan tadi seperti yang saya sebut, anggota DPRD provinsi, kabupaten, kota bersama-sama ingin ketemu langsung dengan pemimpin tertinggi kita Bapak Hutomo Mandala Putra dan Ibu Titi Soeharto. Terus sekalian, secara singkat saya ingin memberitahukan bahwa pimpinan partai kita di Jakarta telah melakukan langkah-langkah yang kami pandang penting dan baik untuk menyelamatkan, membela, dan menjaga kehormatan, marwah, dan eksistensi partai di bawah kepemimpinan Pak Tommy Soeharto. Begitu ada tanda-tanda kemarin itu, saudara sekalian, secara singkat saya ingin laporkan, bahkan pada awal Juli, tepatnya tanggal 2 Juli, kita sudah mohonkan surat kepada Bapak Menteri Hukum dan HAM, yang intinya adalah permohonan untuk menolak proses administrasi apapun yang menamakan dirinya Presidium Penyelamat dan turunannya. Itu surat sudah kita layangkan tanggal 2 Juli. Tanggal 13 Juli kita mengirimkan surat kembali kepada Menteri Hukum dan HAM. Ialah kita melaporkan menurut tata keramanya SK hasil keputusan rapat pleno sekaligus berbagai substansi hasil dari keputusan rapat pimpinan nasional kita yang kedua setelah di Solo. Kita laporkan lengkap, termasuk esensi-esensi, ada beberapa personil yang dengan mohon maaf terpaksa dilakukan pemberhentian lewat mekanisme yang sah, ialah rapat pleno partai yang kemudian dipaku, dikuatkan
dalam rapat pimpinan nasional tersebut. Surat kita layangkan tanggal 13 Juli. Pada tanggal 22 Juli, kita juga melayangkan kembali surat yang berisi nama-nama anggota mahkamah partai kita. Pada tanggal 6 Agustus, kita juga mengirimkan surat ke Menkumham untuk konfirmasi terhadap surat-surat yang telah kita layangkan bagaimana tanggapan dari pihak Kementerian Hukum dan HAM. Tanggal 10 Agustus, atas saran dari seluruh lawyer-lawyer terbaik kita yang nanti saudara sekalian akan mendengarkan langsung, Pak HMP bersama saya menaikkan surat, sebuah surat yang penting dan nanti dipersilahkan untuk dikopi berseluruh delegasi. Surat yang bermaterai yang kurang lebih berisi 7 lembar ini adalah berisi nota keberatan kepada Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia terhadap SK yang secara sepihak telah dikeluarkan. Kemudian pada tanggal 10 Agustus dan berikutnya, kita juga mengirimkan kepada PPID Kementerian Hukum dan HAM yang mempertanyakan menurut tata etika undangan, menurut administrasi dan keterbukaan informasi, maka kita layangkan juga surat. Dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Saudara sekalian, saya ingin memberitahukan di depan Bapak Ketua Umum juga dengan Ibu Titi Soeharto dan seluruh tokoh-tokoh yang kita di sini hadir. Surat keberatan kepada Menteri Hukum dan HAM ini juga kita tembuskan kepada Ketua KPU Republik Indonesia. Kemarin kita telah diterima langsung oleh Ketua KPU dan Komisioner Ibu Neneng Atuti, terima kasih, dan tim hukum bersama-sama saya ketemu langsung, betul Bu Neneng ya, dan bicarakan banyak hal tentang ini, kemudian dengan Bawaslu, kemudian dengan Ombudsman Republik Indonesia, dan ini penting, termasuk pada Presiden Jokowi. Saudara sekalian, kita mempertanyakan ada apa gerangan yang terjadi dengan terbitnya SK Menkumham tersebut. Padahal semua orang tahu apa yang menamakan Munaslup itu adalah diselenggarakan dengan cara yang tidak semestinya, betul? Tidak sah, betul? Atau ilegal menurut tata krama organisasi, betul? ADART kita mensyaratkan persetujuan tertulis 2/3 pimpinan DPW dan DPD se-Indonesia manakala ingin dilakukan Munaslup. Tapi kenyataan dan fakta-fakta mengatakan 90% lebih, bahkan dokumen-dokumen mandat yang tertulis yang sekarang ada pada kami, ada pada Ketua Umum Senjen, 31 bahkan 32 dari 34 DPW se-Indonesia semua memberi mandat setia penuh kepada kepemimpinan Tommy Soeharto, betul? Dan bukan kepemimpinan yang lain, betul? Jelas? Dan surat itu ada pada kita semua dan sekarang sudah tentu berada pada di meja tim lawyer kita. Demikian pula mayoritas DPD se-Indonesia, taruhlah sebagian menyeberang, 80%, 85% secara nasional dari 450-an DPD se-Indonesia yang sah juga berkiblat setia memberikan mandat kepada Pak Tommy Soeharto, betul? Kebetulan saya sebagai sekjen juga memonitor grup-grup WA resmi, baik grup WA DPW yang resmi yang sah, yang menurut tata krama organisasi itu memang dilindungi oleh undang-undang, maupun grup-grup dari DPD se-Indonesia yang sah. Sejauh mata memandang ada anggota sampai 300 para ketua DPW se-Indonesia yang sah, DPD se-Indonesia yang sah, semua tetap berkiblat pada kepemimpinan Pak Tommy Soeharto, betul? Itu hanya seperangkat dan lain-lainnya yang nanti akan secara khusus, nanti sudah tentu tim hukum kita secara yang pandang, meskipun tidak terlalu detail,
akan menyampaikan semacam ini, saudara sekalian. Juga yang mengejutkan kita adalah ada pembelokan sejarah. Dari sononya, ini para saksi sejarah ada semua, termasuk Ibu Tini di sini. Selain Ibu Neneng, Pak Basri Cako, dan tokoh-tokoh lain nggak mungkin saya sebut satu persatu. Yang namanya Partai Berkarya itu dari sononya didirikan bukan singkatan dari apa-apa. Dan ini murni adalah pandangan dari Bapak Ketua Umum kita, Mas Tommy Soeharto, untuk menyebut nama Partai Berkarya yang bukan kepanjangan singkatan dari apa yang menamakan dirinya Beringin Karya atau apapun ia. Betul? Dan itu saksi bukan sejarah, notaris dan seluruh dokumen-dokumen negara, termasuk dokumen yang ada di Kementerian Hukum dan HAM mengatakan yang sama. Partai Berkarya. Dan Partai Berkarya ini dari sononya, dari notaris yang ada itu reinkarnasi dari organisasi politik yang bernama Nasrep atau Nasional Republik, yang pendirinya sekarang masih meger-meger, sehat walafiat, namanya Bu Neneng. Silakan berdiri Bu Neneng. Berdiri dulu Bu Neneng. Jadi dulu dari Nasrep kemudian menjadi Berkarya tanpa embel-embel, tanpa kepanjangan, tanpa kependekan. Dan itu murni pandangan Bapak Ketua Umum kita, pemimpin kita Pak Tommy Soeharto, yang kemudian diketok palu dalam persidangan yang sah, resmi, dan terdokumentir, termasuk dalam dokumen-dokumen negara. Kurang apa baiknya kita sebagai warga negara, Bapak sekalian, kita ikuti semua administrasi itu dengan tertib sesuai dengan aturan dan tata kelola administrasi yang baik. Tiba-tiba hari ini muncul apa yang menyebut dirinya Partai Beringin Karya dalam kurung Partai Berkarya. Saya kemudian tanya kepada para ahli sejarah dan pelaku sejarah, Beringin Karya itu apa? Oh, ada ternyata. Ada memang organisasi yang bernama, organisasi politik, partai politik yang bernama Beringin Karya. Tapi mohon maaf, ternyata tidak pernah lolos verifikasi dari negara. Jadi kalau sekarang ada Beringin Karya, seolah-olah ini seperti sesuatu yang tidak ada, bangkit dari alam kubur, saudara sekalian. Ini salah satu yang sekarang itu sedang kita pertanyakan. Atas dasar apa? Dan banyak argumentasi lain, sudah tentu saya tidak berkewajiban untuk menyampaikan ini karena waktu kita pendek. Nanti tim yang secara khusus, lawyer-lawyer kita nanti yang akan menyampaikan itu. Pertanyaannya berikutnya adalah, ini Partai Berkarya ini ada dan semua mengakui, semua orang di Republik ini juga tahu, namanya Partai Berkarya itu ya digagas dengan ikon tunggal, ialah Pak Harto, betul? Semua orang di Republik ini, baik yang bergabung dalam partai kita maupun tidak, semua tahu. Yang namanya Partai Berkarya itu, ikonnya adalah Jenderal Besar H.M. Soeharto. Betul? Dan semua orang tahu, ketua umumnya adalah putra bungsu Pak Harto, betul? Sehingga kalau kemudian ada partai yang tetap menamakan dirinya dompleng-dompleng dengan nama Partai Berkarya, sementara dipimpin oleh tidak terahnya Pak Harto, apakah itu masuk akal? Semua orang tahu mengenai itu, saudara sekalian. Semua orang tahu, simbok-simbok bakul yang ada di Bantul juga tahu mengenai itu. Tukang becak juga tahu, yang ada di Papua tahu. Betul? Baik. Pertanyaannya, apakah karena partai ini dipimpin oleh terahnya Pak Harto, padahal partai ini masih baru, masih bau kencur kata orang, apakah kemudian tega-teganya berhak untuk dipecah belah? Apakah kemudian karena itu? Mudah-mudahan tidak, saudara sekalian.
kita masih menginginkan negeri ini dipimpin oleh pemimpin yang adil, yang memayungi semua warganya. Selama ini kita pun tidak pernah melakukan langkah-langkah yang mengganggu apapun. Kita akan membantu, termasuk mendukung pemerintahan ini dengan cara kita yang tidak harus ikut-ikutan munduk-munduk seperti itu. Betul? Itulah beberapa hal sebagai awal yang saya ingin sampaikan bersama kalian. Singkat kata, hari ini telah kita lakukan langkah-langkah strategis. Semua langkah strategis ini semua diketahui, bukan hanya diketahui, semua diketahui dan langsung di bawah arahan Bapak Ketua Umum. Saya sebagai Sekretaris Jenderal dalam suasana dinamika politik yang agak unik dan menentukan hari ini, dalam suasana apapun saya lebih memilih untuk selalu berada di dekat, mendampingi beliau dan ikut membela bersama-sama dengan beliau. Saya ingin tanya kepada seluruh jajaran partai kita se-Indonesia, termasuk anggota DPRD se-Indonesia, apakah tetap menunjukkan rasa soliditas kita dengan loyal kepada kepemimpinan Pak Tommy Soeharto? Siap? Yang siap tunjukkan kepalan gini, yang siap tunjukkan kepalan sini. Siap? Baik, terima kasih. Saudara sekalian, hari esok masih ada langkah-langkah penting secara hukum dan politik kita lakukan. Yang hukum setidaknya semua sudut sudah kita lakukan. Insya Allah sebentar lagi kita akan layangkan gugatan PT UN. Tidak cukup PT UN, saudara sekalian, karena jelas-jelas di situ bayangkan nama sebesar Pak Tommy Soeharto dicatut tanpa seizin dan sepengetahuan beliau, ditaruh di sebagai ketua Dewan Pembina tanpa izin, tanpa sepengetahuan beliau. Saudara sekalian, apakah ini cara-cara yang tidak cara-cara ini cara manipulatif atau tidak? Nah, karena itu nanti tim hukum yang akan meronce satu persatu itu. Jelas Pak Tommy Soeharto sendiri sudah menulis surat pernyataan di atas materai bahwa nama beliau amat sangat keberatan dengan dicantumkannya, diumumkannya, dicatutnya tanpa seizin, tanpa sepengetahuan yang seubah-ubah, dan mereka umumkan sewenang udilnya itu di sebuah republik bahwa seolah-olah beliau menjadi ketua Dewan Pembina. Demikian juga dengan nama lain Ibu Neneng, Ibu Watini, Pak Basri Cako, dan sederet nama lain, Ibu Maria Zuraida, dan sederet nama ada sekitar 7-8 orang yang secara sembarangan tanpa izin juga telah dicatut sebagai kepengurusan ke sana, saudara sekalian. Singkat kata, itulah beberapa hal, dan saya ingin memberitahukan kepada seluruh, terutama seluruh anggota DPRD. Sekjen Anda, saya, Priyo Budi Santoso, jelek-jelek ini pernah 17 tahun di DPR. Saya pernah 5 tahun menjadi wakil ketua DPR RI. Sejauh mata memandang, yang namanya anggota DPR RI dan DPRD provinsi, kabupaten, kota se-Indonesia itu tidak bisa semena-mena dipecat dan di-PAW. Itu ada undang-undangnya, ada kekebalan politik terhadap manakala anggota DPRD manapun ia menyampaikan pandangan-pandangan politik, tidak bisa serta-merta partai, apalagi yang lagi berselisih, yang lagi baik-baik gak berselisih aja, tidak bisa kita tiba-tiba merecall, mem-PAW. Itu dilindungi oleh undang-undang. Ada undang-undang MD3, ada undang-undang pemerintahan daerah, ada keputusan PKPU nomor sekian, pasal-pasalnya saya juga membaca. Jadi tidak bakalan mungkin. Masih ingat itu ada sahabat saya namanya Pak Fahri Hamzah, wakil ketua DPR RI, diberhentikan oleh PKS sampai ujung dunia, sampai kemudian akhir masa jabatan nggak bisa juga itu di PAW, saudara sekalian. Jadi kepada seluruh anggota DPRD semua saja terhadap ancaman-ancaman yang sekarang diberikan oleh pihak tertentu, saudara sekalian, abaikan. Insya Allah saudara sekalian tetap dilindungi oleh undang-undang, tidak sembarang-barang itu bisa dengan semena-mena di PAW atas nama apapun. Jelas?
Berikutnya saudara sekalian, insya Allah karena kita orang yang sabar dan kita tetap meniti buih kebenaran. Kebenaran tidak akan bisa ditutup-tutupi Allah. Gusti Allah mboten sari. Insya Allah akan kita lakukan langkah, bukan akan, sedang dan terus secara simultan kita lakukan langkah-langkah, baik hukum maupun politik. Percayakan kepada ahlinya, semua tim yang ada ini saya laporkan sepengetahuan Bapak Ketua Umum bersama saya dan lain sebagainya. Jadi biarkan tim bekerja dan nanti akan saling pandang menyampaikan. Kita nanti juga beruntung dengan izin Bapak Ketua Umum, nanti kita persilahkan supaya teman-teman dapat perspektif betapa ajurnya langkah-langkah mereka, langkah beberapa teman kemarin ya. Nanti akan kita persilahkan pada waktunya nanti kepada Dr. Dato Yudi Relawanto. Tepuk tangan dulu boleh. Beliau ketika terjadi huru-hara Munaslup itu adalah sekretaris panitia. Nanti akan dilayangkan salayang pandang betapa cara-cara yang menggunakan cara-cara yang begitu tidak patut itu dilakukan oleh sebagian teman-teman kita yang di seberang itu. Dengan izin Ketua Umum nanti Datuk Yudi nanti barang singkat nanti juga akan memberikan bersama-sama dengan tim hukum kita yang salah pandang untuk meyakinkan kita bahwa lika kita benar. Sekarang yang menjadi soal saya ingin beritahukan buat semua yang hadir. Sekarang kita tahan diri enggak selama 1,5 sampai 2 bulan ke depan. Sebab insya Allah begini, jangan jawab dulu. Sebab selama 1 sampai 1,5 bulan sampai 2 bulan ke depan ini akan terjadi begitu ya. Tahan. DPW nanti pasti diancam, mau di PLT ini. DPRD pasti akan berlaku gitu. Terus sekalian, setelah nanti 1,5 bulan atau 2 bulan dan seterusnya, titik kemenangan akan kembali insya Allah bersama kita saudara. Karena semua orang tahu yang namanya berkarya itu ya Tommy Soeharto, bukan yang lainnya, betul? Insya Allah, tapi kita harus sabar. Karena kita harus tetap sebagai insan yang konstitusional, kita melakukan langkah-langkah yang dijamin konstitusi dan itu dibenarkan, termasuk langkah politik dan lobby beberapa pihak-pihak kita lakukan. Insya Allah nanti pada 1,5 bulan mau 2 bulan ke depan, insya Allah kita akan memetik matahari kemenangan kembali saudara sekalian. Demikianlah selama 1,5 bulan ini saya mau tanya sekali lagi kepada 1,5 bulan ini saya mau tanya. Saudara-saudara siap-siap nanti dikencet dengan ancaman-ancaman PLT di ini. Siap nggak? Nah, nanti jadi apa gini ini namanya? Jadi gemetaran nggak? Jadi tahan selama 1 bulan, 1,5 bulan sampai 2 bulan paling lama. Insya Allah tim-tim kita insya Allah akan bisa ini, karena kita di sini adalah tetap membela kebenaran. Bersama HMP dan Titi Soeharto kita sama-sama ingin majukan partai berkarya untuk kepentingan nusa dan bangsa. Demikian laporan singkat saya kepada Bapak Ketua Umum dan Ibu Titi dan seluruh hadirin sekalian, dan acara kita lanjut. Insya Allah kita berdoa semoga Allah Subhanahu Wa Taala selalu melindungi langkah besar kita. Berkarya Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Dr. Haji Priyabudi Santoso MAP selaku laporan panitia silaturahmi nasional. Ya.